Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 9 Januari. Kementerian Ketenagakerjaan MOR merilis statistik tentang pemanfaatan dan pengelolaan pekerja migran tahun lalu. Hasilnya menunjukkan total gaji rata-rata PMA sektor formal adalah $32.000 Taiwan dan PMA sektor informal adalah $23.000 Taiwan. Sambil berdiri di pinggir untuk mengawasi proses manufaktur, manajer perusahaan sangat puas dengan suku cadang yang dibuat oleh PMA. Walau akui berupaya keras untuk mempelajari bahasa Mandarin agar komunikasi kedua belah pihak berjalan mulus, manajer mengungkapkan bila PMA pergi tanpa pamit, hal ini sangat meresahkan majikan. 跟资深员工没办法沟通，然后不适应大环境，可能就选择直接离开。很多移工把自己的账户卖给了一些人蛇诈骗集团。 Nah, 现在案件非常多。 Menurut statistik penggunaan jasa PMA yang dirilis oleh MOL tahun lalu, selain masalah komunikasi para PMA di bidang industri manufaktur dan konstruksi, 34% majikan juga merasa resah dengan kaburnya PMA. Sementara dalam hal perawatan rumah tangga, 39% majikan melaporkan bahwa PMA tidak mengambil cuti. 困扰的这个原因呢，最主要是语言不通，这原因是发生行踪不明、失联情形。第三个是沟通困难。业移工的平均总薪资是3.2万元哈，这个数字哈有点神妙，我们的就业经验里面基本上是不太可能啊。 Serikat Hak Pekerja Migran menilai ada 750.000 PMA di Taiwan, namun jumlah sampel dari majikan yang dikumpulkan dalam survei hanya 8.500-an. Mereka mempertanyakan kredibilitas survei tersebut dan merasa pemerintah harus menangani masalah PMA kaburan. Hak para PMA baru bisa ditingkatkan setelah sistem agensi swasta dihapuskan. Harga makanan dan minuman terus naik. Jaringan restoran cepat saji Burger King mengumumkan kenaikan harga 17 makanannya mulai hari ini dengan rata-rata kenaikan sebanyak 2%. Namun pakar beranggapan bahwa Taiwan mengalami inflasi jenis impor. Pengaruh tekanan inflasi akan berkurang seiring mulai menurunnya harga bahan baku internasional. Demi menghemat uang, banyak orang yang tidak berani memesan lebih banyak makanan. Hal ini tidak hanya dirasakan warga, banyak makanan menjadi mahal pada awal tahun 2024. Bahkan pemilik toko makanan ringan pun mengeluhkan kenaikan modal dan tidak mampu menanggungnya. 我东西没有多叫钱都付了4000多。我问他，他说是菜有的菜有的会涨。 Ada pelaku usaha yang memutuskan untuk menaikkan harga. Mempertimbangkan kondisi operasional secara keseluruhan, Burger King mengumumkan penyesuaian harga 17 produk per tanggal 9, dengan rata-rata kenaikan 2%. Di antaranya Double Beef Bacon King Meal dan Cheese Fries mengalami kenaikan tertinggi sebesar $20. Ada warga merasa di awal tahun baru kenaikan biaya pangan mungkin berkaitan dengan kenaikan upah pokok. Namun pakar menilai inflasi di Taiwan adalah inflasi impor. Berhubung inflasi global melambat dan harga bahan baku turun, IHK konsumen tahun ini berpeluang turun di bawah 2%. 观察目前的国际原物料价格的走势，其实都是持续往下的。这个通货膨胀率而言那应该是今年全年度很完整的可以控制在央行设定的 2% 以下。 Pakar menyatakan kecuali ada konflik geopolitik baru tahun ini, IHK tahun ini akan menurun kuartal demi kuartal dan tekanan inflasi berpeluang melambat. Masuknya sistem awan hujan Tiongkok Selatan membuat peluang hujan di seluruh daerah Taiwan meningkat dan tibanya masa udara dingin kontinental pada esok sore akan membuat cuaca menjadi dingin kering. Hari Rabu dan Kamis akan menjadi 2 hari terdingin dalam 1 pekan. Suhu dini hari mungkin berada pada sekitar 10 derajat. Panorama hujan bercampur pelet salju di Gunung Hehuan yang bagaikan ditaburi gula halus pada dini hari Selasa berhasil diabadikan pendaki gunung. Sistem awan hujan Tiongkok Selatan yang bergerak menuju timur membawa uap air yang cukup meningkatkan peluang hujan di berbagai tempat. Masa udara dingin kontinental yang hadir pada Rabu dan Kamis akan menjadikan 2 hari tersebut menjadi terdingin dalam 1 pekan. Kekuatan masa udara dingin akan melemah pada Jumat pagi. Namun suhu rendah mungkin akan muncul akibat pengaruh pendinginan radiasi terutama di pantai dan daerah terbuka. Tingkat masa udara dingin kali ini telah mendekati tingkat hawa udara dingin tapi bersifat dingin kering karena kurangnya uap air. Permainan meja, catur Tiongkok, dan mahjong sering menjadi pilihan Lembaga Perawatan Jangka Panjang PJP untuk mencegah terjadinya disabilitas. Belakangan ada sejumlah lembaga PJP yang berencana merekrut mahasiswa atau lansia berusia di atas 65 tahun menjadi relawan untuk membantu berjuang melawan disabilitas. Begitu program diluncurkan, lebih dari 2.000 orang mendaftarkan diri.
Ia adalah Lo Qingwen, mahasiswi senior jurusan manajemen industri lansia. Sambil mengawasi di pinggir, ia akan mengajari dan menemani lansia dengan sabar bila mereka agak lupa cara memainkan kartu. Berhubung ingin berkarya dalam bidang perawatan jangka panjang di masa depan, apalagi bisa menambah jumlah jam magang, maka ia memutuskan menjadi relawan mahjong di lembaga perawatan jangka panjang. 如果他有自己意见，就让他以他的为主，沟通上还好。 Lembaga PJP di distrik Songsan ini belum lama lalu merekrut relawan mahjong yang bisa menemani lansia bermain setiap Senin sore. Syaratnya lansia di atas 65 tahun atau mahasiswa. Awalnya berharap bisa merekrut 3 hingga 5 orang, namun tak disangka yang melamar dan meninggalkan pesan ada lebih dari 2.000 orang. 我们会找大学生的原因是因为老人就会觉得，就是玩起来会比较有活力。 Selain mahjong, ada juga lansia yang memilih bermain permainan meja untuk menjaga pengenalan warna, berpikir, dan menggunakan tangan dan otak sekaligus. Dokter mengatakan kemampuan kognitif lansia akan menurun lebih cepat dibandingkan orang biasa bila ia hidup menyendiri. Revitalisasi otak akan terbantu lewat aktivitas kalkulasi pemikiran dan pemberdayaan otak. 失智症的预防或延缓，其中一个就是互动的部分。 所以其实像麻将或象棋都是要有伴才能玩的嘛。 Dokter juga menganjurkan agar lansia selalu aktif belajar dan terpapar pada hal-hal baru. Partisipasi dalam lebih banyak aktivitas sosial bukan hanya dapat menghilangkan stres, namun juga memperbaiki masalah psikologis seperti depresi dan kecemasan. Saat ini telah memasuki musim Weya atau jamuan akhir tahun. Polisi menyambut musim ini dengan memperkuat razia terhadap pengendara mabuk. Seorang pria di kota Tainan mengendara dalam kondisi mabuk dan tertangkap 2 kali dalam setengah jam. 2 kendaraannya telah disita. Saat bertugas pada tanggal 7, polisi Tainan menghentikan seorang pengemudi mobil yang melanggar peraturan lalu lintas. Setelah diperiksa, tes kadar alkohol pria tersebut mencapai 0,22 sehingga mobilnya disita dan ia juga ditilang. Tak disangka setengah jam kemudian, pengemudi tersebut malah mengendarai sepeda motor dan kembali tertangkap. Pria ini menelan 2 surat tilang dan kedua alat transportasinya disita dalam waktu setengah jam. Polisi menegaskan warga seharusnya tidak berkendara setelah mengonsumsi alkohol, baik dalam jumlah besar maupun sedikit. Menyambut musim jamuan akhir tahun ini, polisi merespon dengan memperkuat razia pengendara mabuk guna menjaga keamanan berlalu lintas. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan karnaval di Kolombia. Kita suara lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.